Bab 1056. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Jiang Feifei masuk bersama Chen Fan, Lu Yang dan Chu Yun kemudian bangkit. Mereka tidak peduli dengan Chen Fan, yang tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi Jiang Feifei berasal dari keluarga terkenal di Tiongkok, keluarga Jiang, dan saudara perempuannya mungkin akan menjadi penggarap inti emas. Jadi, bahkan anggota senior di keluarga mereka pun harus bersikap baik padanya. Chen Fan, ini Chu Yun dari keluarga Chu di Jiangbei. Kakeknya, Chu Tianxiao, adalah seorang penggarap laut ilahi yang terkenal di sana dan wakil presiden Asosiasi Penggarap Jiangbei. Pamannya bahkan adalah seseorang dengan pangkat tinggi di ketentaraan. Ini Lu Yang, Zhao Mingkong, Xiao Xuan. Jiang Feifei memperkenalkan mereka satu persatu. Chen Fan melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah bertemu sebagian besar dari mereka di gunung di kota Chuzhou. Lu Yang bahkan menatapnya dengan senyuman jahat, tapi Chen Fan mengabaikannya. Dia memperhatikan bahwa semua anak muda yang luar biasa di kota Chuzhou memiliki kekuatan di dalam diri mereka dan yang paling kuat, Chu Yun, telah mencapai tingkat pencerahan ethereal tingkat menengah. Seni kultivasi yang dia praktikkan adalah seni penyempurnaan fisik naga Chang, yang sebelumnya dibuat oleh Chen Fan. Adapun yang lainnya, mereka juga berada di atas tingkat pendirian yayasan tahap menengah. Jiang Feifei mengatakan bahwa semua keluarga mereka pada dasarnya memiliki satu penggarap laut ilahi. Lu yang berasal dari keluarga Lu di provinsi Jiangnan. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan memiliki penggarap terhubung di keluarga, jadi Lu yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di antara orang-orang itu. Saudari Feifei, kamu di sini. Ayo, abaikan saja orang-orang itu. Xiao Fan datang dan menyeret Jiang Feifei pergi, meninggalkan Chen Fan sendirian dalam kelompok pria. Anda telah mendengar, patriark leluhur keluarga Huang di kota Jin baru-baru ini menjadi penggarap terhubung. Benar, kakekku memberitahuku bahwa dia berencana pergi ke kota Jin untuk membeli hadiah untuk leluhur keluarga Huang. Dia bahkan ingin memberinya ramuan roh tingkat rendah yang dia beli dengan 300 juta yuan. Penggarap Conate itu seperti naga. Keluarga Huang dulunya adalah keluarga kelas 2, dan sekarang mereka menjadi keluarga kelas 1. Orang-orang itu mengobrol satu sama lain. Mereka hanya mengangguk ke arah Chen Fan dan terus berbicara lagi, seolah-olah mereka telah melupakannya. Lu Yang juga mengabaikannya setelah meliriknya. Chen Fan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia duduk dengan segelas anggur merah dan melihat sekeliling. Setelah 1 dekade, teknologi di bumi telah berkembang lebih jauh. Ada beberapa peralatan elektronik kecil yang tidak dia kenali, tapi itu memang membuat hidup lebih mudah. Seorang pria gemuk yang mengenakan setelan modis dan dibuat khusus mendekati Chen Fan dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Namaku Yan Juns. Saya mendengar Anda datang ke sini dengan kecantikan keluarga Jiang, Jiang Feifei. Apakah itu benar?" Yan Juns ramah. Dia tidak terlihat seperti tuan muda yang mendominasi dan dia tidak keberatan dengan pakaian biasa Chen Fan. Dia hanya duduk, membuat sofa bergetar. Jiang Feifei cantik. Chen Fan menganggapnya lucu. Chen Fan menilai Yan Juns dan mengerti mengapa dia begitu baik. Di lantai 95 gedung Tiansen, para penggarap dibagi menjadi 2 kelompok. Kultivator laki-laki dipimpin oleh Chu Yun dan Lu Yang, sedangkan kultivator perempuan dipimpin oleh Jiang Feifei. Selain mereka, ada juga banyak tuan muda dan remaja putri lainnya dari kota Chuzhou. Namun, karena mereka tidak memiliki sedikit pun energi kultivasi, mereka tidak dapat menyesuaikan diri sama sekali. Yan Juns adalah seseorang yang tidak bisa berkultivasi. Dia pergi untuk berbicara dengan Chen Fan dan tampaknya berpikir bahwa Chen Fan adalah orang biasa, seperti dia. Ah, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu, saudaraku. Jiang Churan adalah putri paling populer di kalangan kelas atas di kota Chuzhou dan bahkan di seluruh Jiangbei. Dia berasal dari keluarga Jiang dan telah menjadi penggarap pencerahan ethereal di usia yang sangat muda. Kakaknya bahkan seorang dewi terkenal. Tahukah Anda Dewi Jiang, Jiang Churan, yang membunuh Raja Naga di Laut Timur? Saya mendengar bahwa dia akan segera menjadi penggarap inti emas. Yan Juns melebarkan matanya dan menjelaskan. Dia hanya berhenti setelah Chen Fan mengangguk terus-menerus. Kemudian, Yan Juns mengaku, "Saudaraku, kamu punya hubungan keluarga dengan Jiang Feifei,
jadi kamu tidak tahu betapa sulitnya kehidupan orang biasa seperti kami. Keluargaku mungkin kaya di kota Chuzhou, tapi itu bukan apa-apa. Di dunia saat ini, orang tidak akan pernah menghormati Anda jika keluarga Anda tidak memiliki kultivator. Setidaknya salah satu paman, orang tua, atau kakek dari tuan muda di sini adalah penggarap laut ilahi. Keluarga Lu bahkan memiliki patriark leluhur yang terhubung. Jika Tuan Lu bukan dari cabang agunan, dia tidak akan berada di sini bersama kita, kata Yan Jun sambil minum dengan sedih. Sebelum dunia berubah, wanita cantik dan model berebut orang kaya seperti dia, tapi kemudian mereka semua mengejar para petani. Mereka tidak akan melihat orang yang tidak berkultivasi, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Chen Fan melihat sekeliling dan menemukan banyak gadis sedang melihat Chu Yun dan Lu Yang. Saudara Yan, kamu memang sengsara. Saya tahu. Yan Jun sangat marah. Saat dia berbicara, Chen Fan memiliki gambaran kasar tentang situasi di Tiongkok dan di bumi. Negara-negara tampaknya sedang mengembangkan industri budidaya, sehingga petani memiliki status yang sangat tinggi di masyarakat. Seorang penggarap pendirian yayasan yang normal bahkan lebih berharga daripada lulusan PhD atau master. Beberapa perusahaan atau korporasi akan menawarkan kepada penggarap pendirian yayasan hingga beberapa ratus ribu yuan setiap bulan, tetapi mereka bahkan mungkin tidak menerimanya. Penggarap pencerahan etiril bisa mendapatkan lebih banyak lagi, sebanding dengan Grandmaster Transcendent saat itu. Tidak sulit bagi mereka untuk menghasilkan jutaan dalam setahun dan mereka juga unggul. Ada kurang dari 100 penggarap pencerahan halus di seluruh kota Chuzhou, apalagi penggarap laut ilahi, yang biasanya merupakan leluhur dari keluarga besar seperti kakek Chu Yun. Dia bahkan adalah wakil presiden asosiasi penggarap Jiangbei. Namun, penggarap terhubung sangat jarang. Bahkan setelah dunia berubah, sebuah provinsi hanya memiliki sedikit dari mereka. Mereka telah memiliki dasar kultivasi di masa lalu, seperti nama akrab yang didengar Chen Fan, Tang Yuanqin. Dia adalah pemimpin dunia bawah tanah di Provinsi Jiangnan dan merupakan penggarap Conate tahap puncak saat ini, seorang pemukul berat di provinsi tersebut. Adapun penggarap inti emas, Yan Jun tidak tahu banyak tentang mereka. Mereka adalah penjaga suatu negara atau wilayah dan dianggap sebagai aset berharga, jadi tidak ada yang akan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Chen Fan berpikir mereka yang bisa mencapai tingkat inti emas adalah orang-orang yang dia kenal sebelum meninggalkan bumi. Aku tidak terlalu berharap untuk masuk ke tempat suci seperti Kuil Taichu, Arena Janji, dan Istana Matahari, bahkan tidak di Kunlun atau Gunung Harimau Naga. Saya akan puas jika saya bisa menjadi murid normal dari Sekte Taichi, Sekte Baji, atau keluarga Lu. Yan Jun menghela nafas dan menatap Chu Yun, yang dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik, dengan kecemburuan di matanya. Setelah itu, Chu Yun dan Lu Yang meninggalkan Chen Fan saat makan malam dan pertandingan. Jiang Feifei ingin meminta Chen Fan untuk bergabung dengan mereka, tetapi Xiao Xuan menghentikannya. Pada akhirnya, seorang wanita anggun berbusana Tiongkok berkata, "Feifei, kamu harus memiliki kualitas tertentu untuk memasuki lingkaran pergaulan. Dia hanya orang biasa, tidak ada gunanya baginya jika Anda memaksanya bergabung dengan kami." "Benar, Suster Feifei. Meskipun dia mengenal bibimu, dia bukanlah saudaranya. Jika kamu meminta saudaramu untuk bergabung dengan kami, aku pasti setuju," kata Xiao Xuan juga. Jiang Feifei akhirnya menghela nafas setelah Chen Fan menolaknya beberapa kali. Seperti yang dikatakan Chu Yun, kultivator dan orang biasa memiliki perbedaan besar. Chen Fan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya jika dia tidak berkultivasi. Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin besar. Pada akhirnya, mereka hanya akan diasingkan satu sama lain. Bahkan Jiang Feifei sudah menyerah. Yang lainnya juga tidak dekat dengan Chen Fan dan mereka hanya berada di sekitar Chu Yun dan Lu Yang. Beberapa dari mereka sesekali melakukan pendekatan, tetapi mereka dengan cepat mengangguk dengan sopan dan pergi begitu mereka tahu Chen Fan bukanlah seorang kultivator dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Pada akhirnya, Chen Fan minum dan makan bersama Yan Jun, yang membuatnya terlihat kesepian. "Tidak apa-apa, saudaraku, saya sudah terbiasa dengan pertemuan seperti ini," kata Yan Jun sambil menundukkan kepalanya. "Tahukah Anda? Ada tamu istimewa yang datang hari ini." "Tamu istimewa?" Chen Fan mengangkat alisnya. "Itu benar, saya mendengar bahwa dia adalah orang terkenal di Provinsi Jiangnan,
dan seorang wanita yang sangat cantik. Banyak orang menyebutnya gadis tercantik di provinsi Jiangnan. Namun, statusnya terlalu tinggi dan dia diundang oleh leluhurku. Saya tidak berpikir dia akan berada di sini bersama kita, kata Yan Juns. Menurutnya, keindahan itu telah terkenal di provinsi Jiangnan setidaknya selama 1 dekade. Ayahnya adalah seorang pemukul berat di provinsi tersebut dan dia sendiri juga seorang penggarap laut ilahi tingkat puncak, setengah langkah lagi untuk memasuki level Conate. Benar-benar, Chen Fan tidak terlalu tertarik. Dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik dalam hidupnya, termasuk peri di surga. Jadi, bahkan gadis tercantik di provinsi Jiangnan pun tidak akan menarik perhatiannya. Tapi Cuyun dan Lu yang ternyata berbeda. Saya dengar dia akan berada di sini hari ini, kata Zhao Mingkong penuh semangat. Jiang Feifei dan yang lainnya juga bertanya-tanya. Kecantikan itu terkenal di seluruh provinsi Jiangnan meskipun dia tidak keluar dari kota Chuzhou. Saudari Tang akan segera datang. Pamanku bersamanya, kata Cuyun. Yang lainnya, termasuk Lu Yang dan Jiang Feifei, tercengang. Bahkan Paman Minhui akan datang. Apa yang begitu penting sehingga bahkan seorang mayor jenderal seperti dia harus muncul? Semua orang terlihat serius saat ini, termasuk Jiang Feifei. Paman Cuyun adalah orang yang luar biasa. Dia telah menjadi mayor jenderal di usia yang sangat muda dan memegang komando salah satu pasukan khusus terbaik di Tiongkok. Dia memiliki status tinggi di ketentaraan dan mampu mengguncang provinsi Jiangnan dengan menghentakkan kakinya. Orang-orang seperti dia dan si cantik Tang sangat berbeda dari semua orang yang hadir. Mungkin saja ayah atau kakek dan nenek mereka pun tidak pernah mencapai level mereka. Alasan mengapa Cuyun mampu mengalahkan Lu Yang dan menjadi kultivator muda terbaik di kota Chu Zhou adalah karena pamannya. Saya tidak yakin. Sepertinya itu ada hubungannya dengan dewa di luar Gunung Timur. Pamanku bilang mereka sedang mencari seseorang, kata Cuyun dengan arogansi di matanya. Dengan paman seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak sombong? Kota Jin, Gunung Timur. Semua orang terkejut. Oh, saya tahu. Mereka pasti mencari dewa emas yang muncul di kota Jin. Aku pernah melihat videonya. Ayahku bahkan menduga bahwa dia mungkin adalah seorang penggarap inti emas yang sempurna. Xiao Xuan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Itu dia. Semua orang menyadari. Banyak orang yang pernah melihat video itu, namun segera dihapus oleh pemerintah. Namun, keluarga mereka masih bisa mendapatkan informasi tentang hal itu. Beberapa orang mengatakan wilayah militer provinsi Jiangnan dan keluarga-keluarga di kota Jin semuanya cemas saat ini. Itu aneh. Jika mereka mencari dewa emas, mengapa mereka datang ke kota Chuzhou? Seorang wanita bertanya-tanya. Kota Chuzhou tidak memiliki status tinggi di provinsi Jiangnan. Dulunya kuat, tetapi kemudian menurun dan menjadi biasa saja. Cuyun mengerutkan kening dan berkata, saya kira dia ada hubungannya dengan kota Chuzhou. Pernah ada seorang kultivator yang menakjubkan di kota ini sebelumnya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia ketika kamu masih kecil. Apakah kamu berbicara tentang Master Sekte dari Sekte Qiong Utara? Mata Xiao Xuan berbinar. Ya, dia adalah kultivator terbaik di bumi dan Master Sekte dari Sekte Qiong Utara saat itu. Sayangnya, dia hilang beberapa dekade yang lalu dan banyak orang telah melupakannya, kata Cuyun. Paman saya sangat mengaguminya saat itu. Saya mendengar bahwa latihan pengkondisian fisik Naga Chang yang mereka praktikkan sekarang diciptakan olehnya. Itu hanya orang tua. Dia tidak layak untuk diingat. Kita telah memasuki era baru. Grandmaster lain seperti Ye Nantian, Huo Zhengtang, dan Chen Jiu yang telah menjadi Conate atau penggarap inti emas. Bahkan jika Chen Beixuan kembali, dia hanya bisa mengagumi kultivator sempurna Ye dan yang lainnya, belum lagi tempat suci, termasuk kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari. Lu yang mencibir dan memandang Jiang Feifei. Selain itu, saudara perempuan Feifei, Dewi Jiang, sekarang mungkin sama kuatnya dengan Chen Beixuan saat itu. Dunia telah berubah dan era baru telah dimulai. Manusia belum pernah begitu percaya diri sebelumnya. Mereka berevolusi 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya. Seseorang bisa menjadi penggarap terhubung atau penggarap inti emas setiap tahun atau bahkan setiap bulan. Nama-nama yang dulunya terkenal di seluruh dunia, seperti Lin Suming, Ye Qinchang dan Chen Beixuan, sudah mulai terlupakan. Sekalipun orang-orang mengingatnya, mereka hanya tersenyum jijik ketika mendengar nama-nama itu.
Xiao Xuan mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, pasti. Saudari Curan adalah murid dari guru kuil Taichu. Dia bahkan berkultivasi untuk memasuki tingkat inti emas sekarang. Dia akan segera menjadi tuan tertinggi di dunia. Yang lainnya kagum. Kuil Taichu, itu adalah tempat suci budidaya tertinggi di dunia. Orang-orang dapat menebak bahwa mereka pasti memiliki lebih dari satu penggarap inti emas di barisan mereka, dari sikap hormat negara dan sekte lain terhadap mereka. Mereka bahkan mungkin mempunyai dewa dari planet lain. Jiang Churan jelas lebih unggul berkat menjadi murid guru kuil Taichu. Paman Minhui juga kuat. Dia sudah menjadi mayor jenderal dan pasti akan menjadi anggota inti tentara dalam 5 tahun. Kakek buyut Lu yang juga seorang guru pemurnian Qi yang terkenal dan sekarang menjadi penggarap terhubung, dan ayah Xiao Xuan adalah penggarap laut ilahi termuda di kota Chuzhou, kata Jiang Feifei sambil tersenyum. Dia cakap dan adil terhadap semua orang, sehingga generasi muda di kota Chuzhou menghormatinya. Tidak, bahkan pamanku pun tidak bisa dibandingkan dengan kakakmu Curan. Saya hanya berpikir ayah kecantikan Tang mampu bertarung dengannya. Cuyun menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Beberapa orang tersenyum dan berdiskusi. Orang-orang lain yang tidak berkultivasi berdiri di luar, memandang orang-orang tinggi itu dengan iri. Chu Minhui, Jiang Churan, dan Beauty Tang seperti naga bagi mereka. Kultivator muda terkenal di kota Chuzhou dan Jiangbei seperti Jiang Feifei, Cuyun dan Lu yang adalah satu-satunya yang mereka temui secara langsung, tetapi juga cerdas dan galak bagi mereka. Saya sangat iri pada mereka, kata Yan Juns. Chen Fan menyesap anggurnya dan tetap diam. Chu Minhui, Jiang Churan, nama-nama itu mengirimnya kembali beberapa dekade yang lalu ketika dia pertama kali kembali ke kota Chuzhou. Saat itu, dia telah menaklukkan planet Tianhuang, dan hendak bertarung dengan pangeran ilahi dari Lautan Bintang. Terlebih lagi, dia akan segera menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, orang-orang itu masih terjebak di planet kecil ini, sibuk mendominasi Tiongkok. Hidup sangat tidak terduga. Setelah selesai makan malam, seseorang menyarankan untuk pergi ke arena di lantai bawah. Beberapa di antara kelompok itu langsung setuju. Pada era tersebut, olahraga yang paling populer bukanlah League of Legends, Honor of Kings, sepak bola atau bola basket, namun pertarungan. Pada dasarnya, setiap clubhouse dan pusat perbelanjaan memiliki ring pertarungan yang diperkuat dengan beberapa logam khusus. Orang-orang bahkan akan meminta Master Arai untuk membentuk arai skala kecil di bawahnya untuk mencegah cincin tersebut hancur. Begitu Yan Juns mendengar mereka akan bertarung, dia langsung menjadi serius. Apakah kamu akan pergi? Chen Fan meliriknya. Tentu saja. Saya tidak akan pernah masuk ke lingkaran ini jika tidak ada yang mau berteman denganku, kata Yan Juns. Saat mereka memasuki arena, Chen Fan akhirnya mengerti kenapa Yan Juns terlihat seperti itu. Lu Yang dan Cuyun tidak hanya berkelahi dengan rekan-rekan mereka juga menghabiskan waktu membantu orang-orang biasa yang tidak pernah berkultivasi. Belakangan ini, meskipun beberapa orang tidak berkultivasi, mereka masih berlatih beberapa seni tubuh atau berbagai bentuk tai chi. Yan Juns memiliki sosok yang cukup besar, tapi dia hanya berlatih monkey boxing, dia langsung dirobohkan. Sementara Chen Fan memperhatikannya menangis. Lu Yang menunjuk ke arahnya dan berkata, saudaraku, apakah kamu ingin naik ke sini? Jiang Feifei mengerutkan kening dan berkata, Lu Yang, Chen Fan bukanlah seorang penggarap pemurnian Qi dan belum pernah berkultivasi sebelumnya. Tinggalkan dia sendiri. Dia telah mengalahkan beberapa kultivator wanita saat itu dan bahkan bertarung dengan Cuyun. Orang-orang bersorak untuknya. Tidak apa-apa, saya tidak akan menggunakan ki sejati atau mantra dharma. Saya hanya ingin mengajarinya sesuatu. Saya tidak akan pernah menyakitinya, kata Lu Yang sambil tersenyum lembut. Namun, Jiang Feifei mengerutkan kening. Dia merasa dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Minta dia pergi, Sister Feifei. Anda tidak bisa terus-menerus melindunginya. Dia sudah dewasa, tapi belum pernah berkultivasi sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lu Yang untuk mengajarinya sesuatu. Yang lain juga setuju. Jiang Feifei melirik Chen Fan. Di satu sisi ada teman-temannya, sedangkan di sisi lain ada tamu yang dipedulikan bibinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, dia juga tidak mengira Lu Yang akan menyakiti Chen Fan di depan banyak orang. Saudaraku, ayolah. Tidak apa-apa, kata Lu Yang sambil tersenyum berseri-seri.
membuat orang mengira dia ramah. Kamu ingin bertarung denganku? Chen Fan terkejut, seolah dia baru saja mendengar hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Benar, jangan khawatir. Saya berjanji tidak akan menggunakan mantra Dharma apapun. Saya hanya akan menggunakan 24 bentuk Tai Chi. Ini untuk orang tua dan anak-anak. Saya rasa Anda sudah pernah berlatih sebelumnya. Lu yang berpura-pura bersikap baik. Apa kamu yakin? Bagaimana jika saya terluka? Chen Fan bertanya. Jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan menyakitimu, kata Lu Yang. Tidak, terima kasih. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia adalah penguasa langit mistik utara dan dia benar-benar tidak bisa menerima pertarungan dengan penggarap pendirian yayasan tahap puncak. Selain itu, dia khawatir dia akan membunuh Lu Yang secara tidak sengaja. Dia bahkan mungkin bisa membunuh 1000 penggarap yayasan pendirian dengan satu gerakan. Ya, benar. Ayo, kata Lu Yang lagi. Tapi Chen Fan hanya menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, orang-orang di sekitar mereka mulai angkat bicara. Seorang kultivator wanita mengerutkan kening dan berkata, Fei Fei, temanmu terlalu tidak bijaksana. Lu Yang menawarkan untuk mengajarinya sesuatu dari keluarga Lu, tapi dia terus menolak untuk naik ke panggung. Benar, Suster Fei Fei, orang ini adalah seekor ayam. Lu Yang sudah berjanji dia tidak akan menyakitinya, tapi dia tetap menolak tawaran itu, kata Xiao Xuan juga. Mata banyak orang penuh dengan penghinaan. Di era saat ini, orang-orang mengagumi para pahlawan dan tuan. Bahkan jika mereka tidak mampu mengalahkan mereka, mereka tetap akan naik panggung. Tidak banyak orang yang menolak bertarung dengan mereka seperti yang dilakukan Chen Fan. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, mereka diam-diam menganggap Chen Fan sebagai seseorang yang tidak dapat mereka hubungi. Wanita berpakaian Cina memandang Chen Fan dan menghela nafas. Anak ini tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi anggota lingkaran sosial kelas atas di kota Chuzhou karena ini. Tapi tidak ada yang mau memberitahu Chen Fan tentang hal itu. Pada akhirnya, bahkan Lu Yang menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Chen Fan. Kali ini, Chen Fan ditinggalkan sendirian dan hanya Yan Juns yang mau berbicara dengannya. Saudaraku, kamu Bahkan Yan Juns pun terdiam. Chen Fan hanya tersenyum. Sementara itu, seorang pria dan seorang wanita turun dari mobil mewah di dekat pintu masuk gedung Tiansen. Pria itu berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan seragam militer. Dia berjalan sekuat harimau. Tampaknya dia berpangkat mayor jenderal. Sedangkan untuk wanitanya, dia berkulit putih dan saat ini memakai kacamata hitam. Ada gelang giok berharga di tangannya, yang jelas merupakan artefak Dharma. Semua orang di sekitar tertarik saat mereka muncul. CEO Tiansen Corporation segera mendekati mereka untuk menyampaikan salam. Chu Minhui dan Beauty Tang telah tiba. Minhui, kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya memberitahuku, jadi aku bisa meminta Yingxia, Xing Yu, dan Yi Cheng juga berada di sini. CEO perusahaan Tiansen, Yang Chao, mendekat. Dia berusia 30 tahun, masa keemasan seorang pria. Dia sangat percaya diri, mengingat statusnya sebagai pemimpin perusahaan terkemuka seperti Tiansen Corporation. Wanita di sebelahnya, Zhang Yumeng, menjadi lebih dewasa dan dia tampak cantik dengan semua perhiasannya. Pria itu adalah Chu Minhui. Energinya tidak kuat, tapi sepertinya dia telah menyatu dengan dunia dan rupanya telah mencapai tahap puncak permukaan laut ilahi. Dia hanya tinggal setengah langkah dari Conate level. Beberapa anggota senior pemerintahan juga tampak ketakutan ketika mereka melihat Chu Minhui. Mereka sangat kagum pada tuan yang tiada taranya ini. Kami di sini, untuk urusan mendesak, sesuatu yang penting dan rahasia. Kalau tidak, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku untuk datang. Chu Minhui tersenyum. Anak-anak muda dari generasi sekarang di kota Chuzhou telah naik ke atas panggung. Yang Chao mengambil alih bisnis ayahnya setelah dia pensiun dari tim bola basket nasional dan dia mengembangkan perusahaan Tiansen menjadi perusahaan terbesar di kota Chuzhou dan Jiangbei. Xi Yingxia menjadi wakil menteri di suatu kementerian, sementara Li Yichen memimpin sebuah departemen di pemerintahan. Dia saat ini adalah salah satu pemukul berat terbaik di provinsi Jiangnan. Yang lainnya, termasuk Ji Xingyu, Han Ming dan Lin Lulu, juga bersinar terang di berbagai bidang. Tak perlu disebutkan lagi, Ji Xingyu, seorang murid dari guru kuil Taichu. Generasi muda kota Chuzhou berkembang pesat dan beberapa orang bahkan menyebut mereka geng Chuzhou.
Orang-orang itu berbagi sumber daya dan informasi, dan mereka telah berkembang pesat di bidangnya masing-masing. Rahasia, Yang Chao tidak menanyakan hal lain. Dia menoleh ke wanita berkacamata hitam dan artefak Dharma. Ini pasti si cantik Tang. Saya Yang Chao, senang berkenalan dengan Anda. Wanita itu mengangguk. Dia agak sombong, tapi Yang Chao tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu jauh lebih tua dari mereka, apalagi status ayahnya, penguasa provinsi Jiangnan yang tiada taranya. Ayo, masuk ke dalam. Mereka langsung menuju lantai 100 gedung Tianzhen. Ketika mereka tiba, Yang Chao segera menyalakan beberapa perangkat anti penyadapan berteknologi tinggi dan mengeluarkan tablet giok untuk membuka lapisan layar yang menyala hijau. Dia kemudian berkata, Min Hui, kamu adalah pemimpin Chang Dragon. Kami biasanya bahkan tidak bisa bertemu setiap beberapa tahun sekali. Pasti ada sesuatu yang menggemparkan yang membawamu dan Beauty Tang ke sini. Chu Minhui memandang wanita berkacamata itu dan mengangguk. Alasan mengapa kami datang, Chu Minhui memandang wanita berkacamata itu. Dia kemudian melepas kacamatanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia rupanya adalah teman lama Chen Fan, putri Tang Yuanqin, Tang Yifei. Tang Yifei berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingat kejadian yang terjadi di Gunung Timur di kota Jin belum lama ini? Maksudmu dewa di Gunung Timur? Tentu saja saya tahu. Semua orang membicarakannya di internet beberapa hari terakhir. Mereka mengatakan dia mungkin adalah penggarap kesempurnaan inti emas yang tersembunyi atau master dari Sekte Qiong Utara. Yang Chao tiba-tiba teringat sesuatu dan dia tercengang. Apakah kamu berpikir bahwa dia mungkin Chen? Benar, Chu Minhui dan Tang Yifei mengangguk. Yang Chao membeku di sana dengan wajah pucat. Dia berkata setelah beberapa saat, tetapi dia sudah pergi selama 1 dekade dan kami tidak pernah mendengar kabar darinya sejak saat itu. Dia bahkan tidak kembali ketika Sekte Qiong Utara dihancurkan. Apakah dia akan muncul sekarang? Selain itu, meskipun dia kembali, dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Bagaimana dia bisa membantu? Kami memahami apa yang Anda katakan, tapi tidak ada lagi yang bisa kami lakukan saat ini. Tang Yifei menghela nafas. Benar, Yang Chao, pernahkah kamu mendengarnya? Pemimpin Kunlun saat ini, Azure Dragon, terluka parah saat dia menantang arena Wuji belum lama ini, kata Chu Minhui dengan serius. Apa? Yang Chao tercengang. Meskipun dunia telah berubah, orang-orang yang berada di puncak dunia tetaplah sama. Azure Dragon adalah pemimpin dari 4 Jenderal Kunlun dan satu-satunya pejuang negara abadi di Tiongkok. Dia bahkan salah satu penggarap inti emas paling kuat di bawah Ye Nantian saat ini. Dia memerintah Kunlun dan seperti penjaga negara. Namun, kultivator seperti itu terluka parah. Dunia akan tercengang jika berita itu tersebar. Apakah Master Arena Wuji yang melakukannya? Yang Chao bertanya dengan cepat. Kuil Taichu, Arena Janji, Istana Matahari, dan Sekte Xuankong tidak diragukan lagi merupakan tempat suci paling kuat di dunia. Master Sekte mereka juga merupakan kultivator terbaik di bumi. Tidak, seorang kultivator tanpa nama mengalahkan Azure Dragon dengan sebuah serangan. Master Sekte Arena Wuji bahkan tidak muncul, kata Chu Minhui. Yang Chao tersentak. Seorang kultivator tanpa nama mampu mengalahkan Azure Dragon, salah satu penggarap inti emas terkuat di Tiongkok. Semua orang tahu apa artinya ini. Yang Chao ragu-ragu dan berkata, mungkin itu benar-benar dewa dari planet lain. Kekuatan seperti kuil Taichu dan arena janji bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka sepertinya muncul entah dari mana, tapi mereka sangat kuat. Bahkan ras alien seperti Kindred tidak akan berani memprovokasi mereka. Banyak orang menduga bahwa mereka mendapat dukungan dari dewa dari planet lain. Tampaknya orang-orang seperti Yang Chao tahu bahwa ini mungkin benar. Ya, meski kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membendung berita, para dewa itu lebih sering muncul. Mereka selalu muncul di pegunungan seperti Kunlun dan Yunling untuk mencari gua surga. Selain itu, kami tidak bisa lagi menyembunyikannya dari kuil Taichu dan arena janji. Jenderal Ye mungkin telah berkultivasi dengan keras, tetapi dia baru saja menjadi penggarap inti emas. Bahkan jika dia memiliki inti emas tingkat tinggi, masih ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan para dewa. Chu Minhui tersenyum kecut. Jika ada seseorang di bumi yang bisa bertarung dengan para dewa itu adalah dia. Setelah itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Yang Chao berkata,
Jadi, kamu di sini untuk Chen Fan, tapi kenapa hanya kalian berdua? Dia akhirnya tahu betapa mendesaknya situasi ini. Azure Dragon telah kalah dan Ye Nantian adalah kultivator paling kuat yang tersisa di Tiongkok, tetapi levelnya mirip dengan Azure Dragon. Namun, Yang Chao bertanya-tanya mengapa mereka mengirim Chu Minhui dan Tang Yifei untuk mencari Chen Fan. Mereka seharusnya menggunakan kekuatan negara. Yang, tahukah kamu berapa banyak musuh yang dimiliki oleh penggarap sempurna Beixuan di bumi saat itu? Gereja Kristen, Danau Naga, keluarga, Maya, serigala hitam, hampir tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di balik runtuhnya Sekte Qiong Utara mirip dengan ras alien tersebut. Jika kita mencarinya di depan umum, apakah menurutmu musuh mereka tidak akan mengetahuinya? Kata Tang Yifei. Benar, Yang Chao mengangguk setelah mendengar alasan ini. Chen Fan tidak tahu seseorang sedang mencarinya saat itu. Pertemuan generasi muda berlangsung selama beberapa jam. Pada akhirnya, Chu Yun dan Jiang Feifei masing-masing adalah kultivator pria dan wanita terkuat. Chen Fan tentu saja tidak menganggap serius pertarungan itu, tapi mata Yan Jun cerah dan penuh kecemburuan dan kekaguman. Untuk orang seperti dia, yang kaya tetapi tidak mampu berkultivasi, seorang penggarap yayasan pendirian juga lebih unggul, belum lagi Chu Yun dan Jiang Feifei yang merupakan Grandmaster pencerahan etiril. Pertemuan itu berakhir segera setelahnya. Jiang Feifei dibawa pergi oleh teman-temannya, dan hanya Chen Fan dan Yan Jun yang tersisa di sana. Ketika mereka turun, mereka berjalan melewati seorang wanita berkacamata. Wanita itu berbalik dan menatap Chen Fan dengan ragu, tapi menghela nafas dan akhirnya pergi. Kehidupan Chen Fan kembali normal ketika dia kembali ke villa di Gunung Yunwu. Dia berkultivasi di siang hari dan berkeliling bumi dengan kehendak abadi di malam hari. Bibi Tang sibuk akhir-akhir ini. Dia mencoba mencari orang-orang yang terkait dengan Sekte Qiong Utara demi Chen Fan. Adapun Jiang Feifei, dia masih mengabaikan Chen Fan dan hanya akan mengangguk padanya ketika mereka bertemu satu sama lain. Ini berlangsung selama seminggu. Semalam, ketika Chen Fan mengembalikan ketiga bunga itu ke dalam tubuhnya, dia membuka matanya dan tahu sudah waktunya untuk pergi. Dia telah menstabilkan levelnya saat ini setelah 10 hari berkultivasi. Dia kembali ke bumi untuk mencari orang tua dan keluarganya, dan tampaknya mustahil melakukannya jika dia hanya tinggal di kota Chuzhou. Saya akan mengucapkan selamat tinggal pada Bibi Tang besok, pikir Chen Fan. Namun, Bibi Tang menyampaikan kabar keesokan harinya. Akan ada acara budidaya besar di Jiangbei. Pada saat itu, semua penggarap terbaik di provinsi tersebut dan orang-orang dari tempat lain akan hadir. Bahkan mungkin ada penggarap terhubung dan dewa tingkat bumi. Sekte terkenal, termasuk Sekte Baji, Sekte Taichi, Kuil Taichu yang legendaris, dan Istana Matahari juga akan mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Chen Fan sama sekali tidak tertarik dengan pertemuan semacam itu, tetapi apa yang dikatakan Bibi Tang mengubah pikirannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa anggota inti dari Sekte Qiong Utara mungkin menghadiri acara tersebut. Anggota inti dari Sekte Qiong Utara. Chen Fan mengerutkan kening. Fang Qiong, orang tuanya, Chen Huayan, saudari An, Yuki Shirosa, Asiu dan Yu Wenjin adalah inti dari Sekte Qiong Utara, diikuti oleh anggota tulang punggung sekte tersebut, termasuk Xie Yan dan Hua Yunfeng. Mereka telah menjadi penggarap terhubung 1 dekade sebelumnya. Jika mereka masih hidup, mereka seharusnya sudah memasuki level inti emas saat itu. Setelah itu, ada beberapa tetua di negara abadi atau anggota keluarga dari keluarga Chen. Mereka adalah satu-satunya anggota inti dari Sekte Qiong Utara, tidak ada yang lain. Mereka yang ditemui Chen Fan selama ini pada dasarnya adalah anggota biasa. Saya tidak yakin siapa sebenarnya orang ini, tapi dia pasti ada di sana. Bibi Tang mengangguk. Dia tampak kelelahan. Dia sepertinya berlarian demi Chen Fan selama ini. Terima kasih, Bibi Tang. Saya mengerti. Chen Fan mengangguk dan merasa sangat berterima kasih atas bantuannya. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal. Bagaimanapun, Bibi Tang sangat bersedia membantu dan tidak masalah meskipun dia tidak dapat menemukan apapun pada akhirnya. Pertemuan tersebut disebut, acara akbar budidaya Jiangbei. Ada iklan tentang hal itu di mana-mana. Dianggap sebagai pertemuan paling populer dari para kultivator tingkat tinggi di Jiangbei, acara ini diadakan setahun sekali dan merupakan acara khas provinsi tersebut. Setiap tahun,
seniman bela diri dan kultivator di provinsi sekitarnya datang ke sana. Selain pejuang negara abadi, beberapa kultivator muda juga akan menghadiri acara tersebut. Ini adalah cara tercepat untuk menjadi kultivator yang diakui di Jiangbei dan beberapa provinsi tetangga. Banyak stasiun televisi, media, dan platform yang menyiarkan langsung acara tersebut. Seluruh dunia akan langsung mengetahui ketika seseorang memenangkan sebuah pertandingan. Kamu juga ikut. Anda tidak memiliki kekuatan apapun. Anda bahkan tidak berani menerima tantangan Luyang, mengapa Anda pergi ke acara kultivasi? Kata Jiang Feifei. Xiao Fei, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan kakakmu? Kata Bibi Tang. Jiang Feifei hanya bisa meminta maaf. Meskipun dia sudah dewasa dan tidak akan pernah mempermasalahkan hal-hal kecil, dia tetap merasa kesal saat ini. Setelah itu, dia terus memainkan ponselnya sepanjang jalan. Chen Fan senang karenanya. Di luar dugaan, tempat yang digunakan untuk acara tersebut tidak terletak di Jiangbei, melainkan dekat perbatasan provinsi Dongjiang. Saat mereka mendekati tujuan, Chen Fan menjadi semakin serius. Dia sangat familiar dengan tempat ini. Kabupaten Qinyang. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhou Tianhao mengundang Chen Fan ke tempat ini. Dia bertemu murid pertamanya, Xiu, dan mengalahkan Lin Hu, naik ke puncak Jiangbei. Apakah ini reinkarnasi? Chen Fan tidak percaya pada takdir, tapi ini adalah kebetulan yang sangat menakutkan. Dia merasa seperti dia akan bertemu dengan seorang kenalan lama di sana, atau bahkan beberapa, tapi dia tidak tahu siapa. Kabupaten Qinyang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kota ini telah menjadi sebuah kota kecil namun padat, terutama oleh banyak seniman bela diri, perapal mantra, dan kultivator yang berdatangan untuk menghadiri acara besar budidaya Jiangbei. Chen Fan mengucapkan selamat tinggal pada Bibi Tang dan berjalan keliling kota. Orang-orang yang berjalan melewatinya pada dasarnya adalah penggarap pendirian yayasan. Beberapa di antaranya adalah Grandmaster pencerahan ethereal dan bahkan ada beberapa pejuang negara abadi. Semuanya galak dan penonton selalu memberi jalan bagi mereka. Betapa berkembangnya, seru Chen Fan. Kabupaten Qinyang hanyalah sebuah kota kecil saat itu. Guest house sebelumnya hanya memiliki 2 lantai dan Xiu adalah salah satu karyawan di sana. Saat ini, terdapat gedung-gedung tinggi di mana-mana dan konsentrasi para penggarap jauh lebih padat daripada di kota-kota biasa. Ada berbagai macam toko budidaya di jalanan dan hampir semua orang memiliki kekuatan. Itu hampir seperti kota budidaya. Sebuah suara yang familiar terdengar. Oh, Saudara Chen, kamu di sini juga. Chen Fan berbalik dan melihat Yan Juns dengan sekelompok tuan muda dan remaja putri di belakangnya. Yan Juns segera berjalan mendekat dan memperkenalkan Chen Fan kepada teman-temannya. Tapi tuan muda dan remaja putri dari keluarga kaya di kota Chuzhou telah melihat bagaimana Chen Fan menolak Luyang, jadi mereka hanya mengangguk. Beberapa gadis bahkan memiliki sedikit rasa jijik di mata mereka. Saudara Chen, Yan Juns merasa malu. Ya, benar, silakan saja. Chen Fan menepuk pundaknya dan pergi. Yan Juns tetap di sana dengan ekspresi frustrasi dan akhirnya mengikuti Chen Fan. Apakah kamu tidak takut kamu tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran sosial kelas atas kota Chuzhou seperti aku? Chen Fan bertanya-tanya. Aku tidak selalu bertemu orang yang aku suka. Saya muak tinggal bersama orang-orang itu sepanjang hari dan mengatakan hal-hal yang bahkan saya sendiri tidak ingin mendengarnya, kata Yan Juns. Tentu saja, mereka hanyalah orang-orang biasa. Saya tidak akan melakukan hal yang sama kepada kultivator seperti Luyang dan Chuyun. Haha, Chen Fan tersenyum. Itu benar-benar seseorang yang jujur pada dirinya sendiri. Keduanya berkeliling Kabupaten Qinyang dan pergi melihat tempat acara. Sungguh luar biasa, aula itu 10 kali lebih besar dari stadion teratas. Yan Juns mengatakan itu dibuat dengan jenis paduan khusus dan beberapa arai Grandmaster telah membentuk susunan di sana, yang mampu menahan serangan dari Conate Cultivators. 100 miliar yuan telah diinvestasikan untuk membangun tempat itu. Acaranya sudah dimulai, tapi orang-orang seperti kita hanya bisa menunggu di luar sampai selesai dan membereskan semuanya. Meski begitu, satu tiket bisa berharga beberapa ratus ribu yuan, kata Yan Juns. Menurutnya, kultivator muda unggul seperti Luyang, Chuyun, Zhao Mingkong dan Jiang Feifei mungkin bertemu dengan beberapa senior budidaya yang dihormati di bawah pimpinan tuan mereka.
Para senior mungkin akan menerima beberapa dari mereka sebagai murid dan mengajari mereka seni ilahi. Namun, orang-orang biasa seperti mereka berdua bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan para senior itu. Benar, saya mendengar bahwa keindahan Provinsi Jiangnan juga akan menghadiri pertemuan ini, kata Yan Juns. Anda, Chen Fan menganggapnya lucu. Laki-laki itu selalu mengoceh tentang gadis-gadis cantik. Sementara itu, Chu Minhui dan Tang Yifei memasuki Kabupaten Qin yang dengan mobil hitam. Apa kamu yakin anggota Sekte Qiong Utara yang tersisa ada di sini? Chu Minhui menunduk. Aku yakin. Tampaknya merekalah yang menjadi penyelenggara utama acara tahun ini. Menurut informasi, acara tersebut diadakan di Kabupaten Qin yang karena mereka menunggu kepulangan Chen Beixuan. Namun, saya mendengar bahwa semakin banyak kekuatan yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut dan perebutan kepentingan semakin intens. Hingga saat ini, hanya ada beberapa anggota Sekte Qiong Utara yang tersisa di sana. Tang Yifei berbisik, jika ada orang di bumi yang mengetahui sesuatu tentang Chen Beixuan, itu pasti mereka. Baiklah, Chu Minhui mengangguk dengan tekad di matanya. Hari ini, tidak hanya Chu Minhui dan Tang Yifei, banyak orang lain yang tahu atau belum pernah bertemu Chen Fan sedang menuju ke Kabupaten Qinyang. Di dalam bangunan bambu cantik di danau di luar Kabupaten Qinyang, seorang gadis berusia 15 tahun dengan pakaian budidaya putih hendak keluar. Dia berkata kepada wanita tua berambut putih, "Bibi Siu, sampai jumpa." Wajah wanita tua itu penuh kerutan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap gadis itu. Dia ingin meminta gadis itu untuk tinggal, tapi pada akhirnya hanya menghela nafas. Gadis itu pergi dengan serius. Ada dua kata di pakaiannya. Qiong Utara. Semakin banyak orang berdatangan ke Kabupaten Qin yang saat acara akan segera dimulai. Pada akhirnya, ada sekitar 100.000 orang di kota itu. Semua stasiun televisi dan media siaran langsung paling otoritatif di seluruh negeri ada di sana. Selain para penggarap, banyak juga wisatawan di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak bisa masuk ke tempat tersebut, mereka dapat menonton siaran langsung di pub, bar, hotel atau bahkan di luar ruangan. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk melihat Conate dan penggarap laut ilahi. Penggarap laut ilahi akan bertempur selama acara budidaya ini, dan bahkan penggarap terhubung mungkin akan ikut bertarung. Jadi, siapa yang tidak mau pergi dan melihat ini? Orang-orang mengatakan sekte-sekte besar di negara itu, seperti Sekte Baji, Sekte Taichi, dan keluarga Wu, telah mengirim penggarap mereka ke sana. Mereka semua dipimpin oleh pejuang negara abadi dan bahkan mungkin ada penggarap terhubung, tetapi mereka akan menjadi orang terakhir yang tiba. Selain Yan Juns, Chen Fan juga melihat Jiang Feifei, Chu Yun, Lu Yang dan Xiao Xuan. Mereka dikelilingi oleh sekelompok anak muda yang merupakan penggarap pendirian yayasan. Mereka hanya mengangguk dan segera pergi saat melihat Chen Fan. Lu Yang dan yang lainnya bahkan tidak melihatnya. Seseorang bertanya tentang Chen Fan. Siapa itu? Apakah dia salah satu tuan muda di kota Chuzhou? Xiao Xuan kemudian menjawab, dia hanya teman bibi kakak Feifei. Dia bahkan tidak berani menerima tantangan Lu Yang sekalipun. Lu Yang berjanji dia tidak akan menggunakan kekuatan Dharma dan Ki sejati untuk bertarung, tapi orang itu tetap menolaknya. Dia tidak sama dengan kita. Jadi begitu, semua orang tersenyum. Karena Chen Fan bukan seorang kultivator, dia tidak akan berada pada level yang sama dengan mereka, tidak peduli seberapa tinggi status sosialnya. Banyak dari mereka menggelengkan kepala dan mengabaikannya. Hari ketiga, acara akhirnya dimulai. Hari ini, orang-orang membanjiri tempat tersebut di pinggiran Kabupaten Qinyang. Itu adalah tempat luar ruangan dan luasnya mencapai 10 stadion. Murid dari keluarga besar di Jiangbei menjaga pintu masuk. Mereka yang ingin masuk, harus memiliki undangan, atau mereka tidak akan diizinkan masuk. Acara ini sebelumnya diselenggarakan untuk para kultivator tingkat tinggi, tetapi ini menjadi kesempatan bagi keluarga dan sekte untuk memperebutkan tempat teratas. Bagian terbaiknya adalah pertempuran sekte. Sekte yang menang dapat memiliki kepentingan terbesar di Provinsi Jiangbei. Banyak sekte di negara ini mengirim murid-murid muda mereka ke sini, kata Yan Jun sambil menerima undangannya. Chen Fan melihat sekeliling. Banyak kultivator muda dengan pakaian berbeda memasuki tempat tersebut melalui lorong lain. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa naik ke panggung dan mengalahkan semua kultivator dari sekte besar dan keluarga di Jiangbei.
atau bahkan di seluruh Tiongkok, menjadi kultivator terbaik di generasi muda. Betapa menakjubkannya hal itu. Saya kira bahkan Wu Zixi akan datang kepada saya saat itu, kata Yan Jun sedih. Wu Zixi adalah bintang film terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Dia masih muda, cantik, manis dan imut, dan merupakan kekasih impian Yan Jun. Chen Fan menepuk pundaknya dan berkata, suatu hari nanti kamu akan melakukannya. Suasananya benar-benar berbeda begitu mereka memasuki venue. Ada orang-orang yang naik ke panggung tertinggi di aula dan masing-masing membawa energi kuat yang membuat mereka tampak seperti dinosaurus. Orang-orang di sekitar bersorak saat mereka muncul. Zhao Deyang dari keluarga Zhao di kota Chuzhou. Dia adalah seniman bela diri dengan kekuatan internal yang kuat dan sekarang menjadi penggarap laut ilahi. Luo Guojun dari keluarga Luo di kota Tianhe. Kudengar dia baru saja pensiun dari militer. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan dikatakan mampu menahan serangan harta karun Dharma dan pedang terbang. Tuan Xuanjian dari arena Xuanjian di kota Qinsui. Dia adalah pendekar pedang paling kuat di Jiangbei dan bahkan Tang Yuanqin memuji dia. Orang-orang berseru setiap kali penggarap laut ilahi masuk. Chen Fan memperhatikan bahwa segalanya sangat berbeda saat ini. Bahkan seorang gadis dengan rambut emas dan pakaian mewah di belakangnya pun terobsesi dengan para pembudidaya itu. Para penggarap laut ilahi itu juga mengangguk dan menikmati perhatian yang diterima dari penonton saat mereka berdiri di atas panggung. Namun hal itu bukanlah hal yang penting dalam acara tersebut. Ada keributan di aula ketika sekte besar seperti sekte Baji masuk. Yan Xigao menunjuk ke arah seorang pria di pintu masuk dan berteriak, lihat. Itu Gao Baiseng dari sekte Baji. Dia telah menjadi penggarap laut ilahi tahap puncak sejak lama dan diklaim tidak dapat dihentikan. Gao Baiseng, Chen Fan berbalik. Pria itu tinggi dan berotot, berusia sekitar 40 tahun. Seluruh tempat itu bergetar sedikit ketika dia berjalan, dia adalah pria yang penuh kekuatan. Bukankah dia musuh dari sekte Baji yang dikalahkan Chen Fan di markas Chang Dragon saat itu? Itu benar-benar dia, seru Chen Fan. Ketika Gao Baiseng tiba, para kultivator lainnya juga bangkit dan menyapa tuan yang tak terkalahkan itu. Meskipun mereka semua berada di alam laut ilahi, Gao Baiseng telah mengalahkan banyak kultivator dengan level yang sama. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para penggarap laut ilahi biasa. Gao Baiseng hanya mengangguk dan duduk. Kemudian, orang-orang dari sekte Tai Chi, sekte Xinyi, Buddhisme Tantra, dan Gunung Harimau Naga tiba. Pemimpin mereka setidaknya berada pada tahap puncak keadaan abadi. Akhirnya, seluruh kabupaten Qin yang diaduk ketika seorang penggarap terhubung dari sekte Tai Chi muncul. Desir, pria itu berubah menjadi sinar cahaya hitam putih dan turun dari langit untuk mendarat langsung di tempat tersebut. Itu adalah wakil master sekte dari sekte Tai Chi, Chen Jiuyang. Aku tidak percaya dia ada di sini. Kami sangat beruntung kami datang. Ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tubuh Yan Jun bergetar kegirangan. Hubungkan dewa tingkat bumi, mereka jarang terlihat di bumi satu dekade sebelumnya. Bahkan setelah dunia berubah, penggarap terhubung masih merupakan penguasa super yang dapat menekan sekte, wilayah, dan ras. Tidak ada yang bisa menandingi mereka jika tidak ada penggarap inti emas. Chen Jiuyang ada di Heaven Roll saat itu, jadi bagaimana orang tidak akan terkejut dengan penampilannya. Bahkan Gao Baiseng bangkit dan membungkuk. Chen Jiuyang hendak duduk di kursi utama, lalu dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat sekeliling, tapi hanya melihat orang-orang bersorak. Dia menggelengkan kepalanya dan duduk. Sementara itu, Chen Fan memalingkan muka. Chen Jiuyang, nama familiar lainnya. Kekuatan internal dan master negara transenden di masa lalu telah memasuki laut ilahi dan tingkat koneksi. Beberapa bahkan telah melalui kesengsaraan guntur untuk menjadi penggarap inti emas. Namun, di manakah orang-orang yang dipedulikan Chen Fan? Orang tuanya, kakek, kakaan, Su Rongfei, Yukishiro Sa, Asiu, Yu Wenjin, Hua Yunfeng, Xie Yan, apakah semuanya dibawa pergi oleh guru Changqin? Jika tidak, apakah mereka berada di suatu tempat di bumi menunggu Chen Fan? Chen Fan menghela nafas dan menyadari dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Upaya pencariannya sejauh ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, jadi mengapa tidak membiarkan mereka datang sendiri? Dia mendongak, sudah waktunya untuk kembali. Begitu dia menjadi terkenal lagi di bumi,
orang-orang dari Sekte Kiong Utara yang tersebar di seluruh planet akan mengetahui tentang dia. Dan Kabupaten Qinyang adalah langkah pertama untuk itu. Sementara itu, Chu Minhui dan Tang Yifei berdiri di luar tempat tersebut. Masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Tidak, kami sudah mencari di sekitar kampung halamannya, siswi, sekolahnya, dan bar tempat dia bekerja. Kami bahkan sudah mencari di seluruh Kabupaten Qinyang, tapi tidak menemukan apapun, kata bawahan mereka. Yang Chow sangat cemas. Apakah ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika dia tidak pernah kembali? Kita hanya membuang-buang waktu. Chu Minhui tetap diam. Ada sedikit kelelahan dan frustrasi di wajah mereka. Tidak hanya Yang Chow, Chu Minhui dan yang lainnya juga memahami bahwa seluruh dunia pasti sudah tahu jika Chen Fan bersedia muncul. Jika tidak, dia pasti menghadapi beberapa kesulitan, seperti penurunan kekuatan atau cedera parah. Kemudian, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya, apapun yang mereka lakukan. Bagaimanapun, Chen Fan sudah hampir menjadi penggarap inti emas saat itu dan mudah baginya untuk bersembunyi dari beberapa penggarap laut ilahi. Biarkan kita mencobanya sedikit lebih lama, Chu Minhui tersenyum kecut. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berkata, mereka ada di sini. Tang Yifei juga mendongak dan menjadi serius. Yang Chow terkejut. Dia melihat beberapa berkas cahaya jatuh dari langit dengan energi yang menakutkan. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang di tempat tersebut, bahkan orang-orang di sekitar Kabupaten Qin yang merasakan tekanan tak terlihat dalam pikiran mereka. Itu orang-orang dari kuil Taichu dan arena janji, kata Chu Minhui dengan wajah pucat dan ketakutan di matanya. Sementara itu, banyak sekali orang yang melihat ke panggung. Bahkan Chen Jiuyang bangkit dengan serius dan para pejuang negara abadi tampak sedikit ketakutan. Kuil Taichu, arena janji, istana matahari, sekte Xuankong. Nama-nama itu mewakili tempat super suci di bumi. Bahkan presiden suatu negara harus menghormati mereka. Penerimaan seorang kultivator ke salah satu tempat suci ini akan mendapat perhatian suatu negara dan bahkan seluruh planet. Keluarga Jiang memiliki kedudukan yang tinggi karena Jiang Churan adalah murid dari guru kuil Taichu. Ya Tuhan, itu benar-benar mereka. Orang-orang dari kuil Taichu dan arena Wuji. Saya tidak perlu tunduk pada Lu yang lagi jika saya bisa menjadi salah satu dari mereka. Yan Jun sangat senang hingga hatinya hampir meledak. Orang-orang di tempat tersebut, di sekitar Kabupaten Qinyang dan di depan televisi mulai menjadi gila. Gadis-gadis di belakang Chen Fan bahkan berteriak seperti beberapa vanggel. Hanya Chen Fan yang menyipitkan matanya. Acara telah resmi dimulai.